Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini kita kembali belajar dari mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelumnya, kita telah membahas materi dari bab 1 yaitu tentang melakukan konfigurasi dan perbaikan virtual local area network atau VLAN. Sekarang, kita akan membuat rangkuman dari materi ini supaya bisa mengingatkan kembali tentang apa-apa saja yang telah kita bahas. Kita mulai dari kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar yang dimuat dalam materi ini, yaitu mengevaluasi VLAN, mengonfigurasi VLAN, mengevaluasi permasalahan VLAN, dan melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Hal pertama yang harus diketahui sebelum melakukan konfigurasi dan perbaikan VLAN adalah kita harus tahu dulu apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, sehingga jaringan tersebut dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus terpaku pada lokasi fisik peralatan jaringan yang digunakan. Sekarang kita lanjut kepada keuntungan VLAN. Karena tidak terbatas pada lokasi tertentu, maka kita memperoleh beberapa keuntungan dari penggunaan VLAN, yaitu pengurangan biaya, yaitu penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan jaringan yang biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keamanan, yaitu keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika, yang mana lalu lintas data dibatasi segmennya. Kinerja yang lebih tinggi, yaitu pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi IT staff, yaitu VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Manajemen proyek atau aplikasi lebih sederhana, yaitu VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Selanjutnya, broadcast storm mitigation, yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN sehingga akan mengurangi banyaknya device atau peralatan jaringan yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Sekarang kita lanjut kepada hal-hal yang terdapat dalam VLAN, yaitu VLAN ID, yaitu nomor identitas VLAN. VLAN membership, yaitu penetapan switch port VLAN. VLAN tagging, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan paket data pada suatu VLAN. VLAN trunking protocol, yaitu protokol yang digunakan saat melakukan trunking pada VLAN. Inter-VLAN routing, yaitu untuk menghubungkan dua komputer yang berada pada VLAN yang berbeda. Mode port switch, yaitu mode konfigurasi port pada switch. Access control list, yaitu metode selektivitas atau filtering terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. VLAN trunking dan standar IEEE 802.1 key. Oke, sekian rangkuman materi dari bab 1, yaitu tentang melakukan konfigurasi dan perbaikan virtual local area network atau VLAN. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan.